Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kita membuka lembar demi lembar sejarah yang selama berabad-abad disembunyikan. Malam ini, kita akan memasuki salah satu kisah paling misterius dan paling menentukan dalam perjalanan iman umat manusia. Sebuah kisah ketika dua kitab suci yang mengaku berasal dari Tuhan bertemu dalam satu titik sejarah, namun justru membuka tabir siapa yang sebenarnya menyimpan versi Tuhan yang asli. Inilah kisah sejarah ketika Injil bertemu Al-Quran. Siapa yang menyimpan versi Tuhan yang asli? Tetap bersama kami, karena kebenaran yang sesungguhnya akan terungkap. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan kita sedang berdiri di tanah Arab abad ke-7 Masehi, sebuah dunia yang bergolak di antara gurun pasir dan reruntuhan peradaban besar. Di utara, Bizantium masih berdiri dengan kebanggaan kekaisaran Kristennya. Di barat, pengaruh Romawi masih membekas dalam setiap simbol gereja. Dan di selatan, di Mekah dan Madinah, sedang tumbuh sesuatu yang kelak akan mengguncang dunia, Islam. Nabi Muhammad SAW membawa wahyu yang terdengar begitu tegas, menegaskan bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Suatu pernyataan yang menghantam jantung doktrin Kristen yang telah mapan selama berabad-abad. Namun ada sesuatu yang menarik. Dalam setiap ayat Al-Quran, Injil disebut, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dikembalikan pada kebenaran aslinya. Al-Quran tidak memerangi Isa Al-Masih, melainkan memurnikan kembali sosoknya dari dogma yang disusupi manusia. Ketika wahyu turun, kaum Nasrani di Jazirah Arab terbelah. Sebagian menolak keras, menganggap Islam sebagai ancaman. Namun sebagian lainnya tercengang, karena mereka menemukan ayat-ayat yang justru sejalan dengan ajaran Isa yang mereka simpan dalam hati. Seorang rahib Kristen bernama Bahira, disebut-sebut pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih muda. Dalam riwayat-riwayat syahih, disebutkan bahwa rahib itu mengenali tanda kenabian di antara dua bahu. Beliau lalu berkata kepada para pengikutnya, sesungguhnya anak muda ini akan menjadi nabi bagi seluruh umat manusia. Itulah awal dari sebuah pertemuan spiritual antara wahyu yang baru, turun dengan sisa-sisa Injil yang telah lama dikubur di bawah institusi kekuasaan gereja. Ketika Al-Quran menyebut nama Isa putra Maryam, ia tidak menyebutnya sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba dan rasul. Namun menariknya, dalam kitab-kitab Kristen kuno sebelum Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, beberapa Injil non-kanonik menggambarkan Isa bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan yang membawa kabar tentang kerajaan Allah. Konsili Nicea, pertemuan besar gereja yang dipimpin oleh Kaisar Romawi Konstantin, menjadi titik balik yang mengubah sejarah iman. Di sanalah muncul istilah anak Tuhan sebagai doktrin resmi, dan di sanalah Injil-Injil yang dianggap tidak sesuai dengan keputusan politik teologis mulai disingkirkan. Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Ibrani, semua dikubur, dibakar, dan dihapus dari daftar kitab suci. Namun pertanyaannya, jika Tuhan hanya satu dan wahyunya tidak berubah, mengapa harus ada ratusan versi Injil? Mengapa hanya 4 yang dipilih oleh gereja, sementara sisanya dilarang dibaca oleh umat? Al-Quran datang ratusan tahun setelah Konsili Nicea, bukan sebagai tandingan, tapi sebagai pelurusan. Ia berbicara langsung kepada Bani Israel dan umat Nasrani, mengingatkan mereka bahwa Isa tidak pernah meminta untuk disembah, bahwa dia hanyalah utusan yang menyampaikan firman Tuhannya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116, Allah berfirman, "Hai, Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Dan Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Jawaban itu, jika kita baca perlahan, terasa seperti suara yang mematahkan kesalahpahaman berabad-abad lamanya. Para sejarawan Muslim awal menulis bahwa sebagian kaum Nasrani Arab mulai merasakan kebenaran itu. Sebagian dari mereka masuk Islam setelah membaca Al-Quran dan menemukan bahwa ayat-ayatnya justru meluruskan Injil yang mereka kenal. Salah satu kisah terkenal datang dari Raja Najasyi di Habasyah
seorang penguasa Kristen yang menangis saat mendengar bacaan surat Maryam. Ia berkata kepada para ulama di istananya, "Sesungguhnya apa yang dibacakan oleh sahabat Muhammad ini keluar dari sumber yang sama dengan kitab kami." Itulah pengakuan pertama dari seorang raja Kristen, bahwa wahyu yang dibawa Nabi Muhammad bukan ciptaan manusia, melainkan bagian dari rantai kenabian yang sama. Namun dunia tidak diam. Gereja Bizantium memandang Islam sebagai ancaman teologis yang besar. Karena Al-Quran tidak hanya menolak Trinitas, tetapi juga mengembalikan Isa ke posisi yang benar, sebagai Nabi, bukan Tuhan. Mari kita mundur sejenak ke abad pertama Masehi. Setelah diangkatnya Isa Al-Masih, para muridnya mengajarkan tauhid murni. Mereka salat menghadap ke timur, mereka berpuasa, mereka menyucikan diri dengan wudu, mereka menyebut nama Allah dengan lafaz yang sangat mirip dengan bahasa Arab, Eloha, Allaha, Elohim. Tetapi setelah Paulus mengambil alih dakwah dan menyebarkan ajarannya ke dunia Romawi, ajaran Isa mulai berubah. Tauhid berganti dengan doktrin penebusan dosa, ibadah sujud berganti dengan upacara misa, dan konsep Tuhan yang satu digantikan dengan Trinitas. Itulah awal dari pertentangan besar antara murid-murid Isa yang asli dan para pengikut Paulus. Dan di titik itulah pula Al-Quran muncul bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai saksi sejarah. Ia membenarkan sebagian ajaran Isa, namun menolak keras pemutarannya. Ia memuji Maryam, namun menolak penyembahan kepadanya. Ia menegaskan bahwa wahyu sebelumnya benar adanya, tetapi telah diubah oleh tangan manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat 79 disebutkan, "Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, 'Ini dari Allah,' untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit." Ayat ini menjadi bukti historis yang luar biasa. Karena ketika penemuan gulungan laut mati atau Dead Sea Scrolls ditemukan pada abad ke-20 di Qumran, para ilmuwan mendapati bahwa teks-teks kuno Yahudi dan Kristen memang mengalami perbedaan besar dibanding versi modernnya. Beberapa fragmen Injil awal bahkan tidak memuat konsep Trinitas sama sekali. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan dalam arti yang literal. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai utusan, nabi, dan pembawa kabar gembira tentang datangnya seorang nabi terakhir setelahnya. Dan disinilah fakta mencengangkan itu muncul. Dalam beberapa catatan berbahasa Aram, bahasa asli Isa, ditemukan istilah Ahmad yang berarti yang terpuji. Persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syaff, ayat 6. Dan, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Apakah mungkin ini hanya kebetulan linguistik? Ataukah memang Injil asli pernah mencatat nubuat tentang kedatangan Nabi terakhir yang kemudian dihapus demi kepentingan doktrin gereja? Beberapa peneliti barat non-muslim seperti Maurice Bucaille, Karen Armstrong, dan Bart Ehrman menemukan pola yang sama, bahwa sejarah penulisan Injil bukanlah satu kesatuan wahyu ilahi yang turun utuh, tetapi hasil seleksi, editing, dan revisi oleh manusia selama berabad-abad. Sementara Al-Quran, sejak diturunkan hingga kini, tetap terjaga dengan cara yang tidak dimiliki kitab lain, hafalan massal, pencatatan langsung, dan verifikasi berlapis. Inilah yang menjadikan pertemuan antara Injil dan Al-Quran bukan sekadar pertemuan dua kitab suci, tetapi pertemuan antara teks yang berubah dan teks yang dijaga. Mari kita lihat sisi yang lebih dalam. Ketika Al-Quran berbicara tentang Isa, ia menggambarkannya dengan penuh kehormatan. Dikatakan bahwa Isa lahir tanpa ayah, dengan izin Allah, dan menjadi tanda bagi seluruh manusia. Namun Al-Quran juga menegaskan bahwa Isa tidak disalib, melainkan diserupakan bagi mereka. Banyak orang Kristen menganggap ini sebagai penolakan terhadap inti keimanan mereka. Tetapi jika kita telusuri dokumen kuno Gnostik dan Injil Barnabas, kita akan menemukan narasi yang sangat mirip dengan yang disebutkan Al-Quran, bahwa yang disalib bukan Isa, melainkan orang lain yang dibuat serupa dengannya. Riwayat ini tidak berasal dari dongeng, tapi dari manuskrip yang ditemukan di berbagai perpustakaan kuno di Timur Tengah.
termasuk di Istanbul dan Alexandria. Pertanyaan besar pun muncul. Jika Al-Quran datang berabad-abad setelah Injil, bagaimana mungkin ia bisa memuat rincian yang justru selaras dengan Injil-Injil yang ditolak oleh gereja? Jawabannya hanya satu. Sumbernya sama. Wahyu dari Tuhan yang satu. Hanya saja, sebagian manusia mengubahnya dan sebagian lainnya menjaganya. Perjalanan ini membawa kita ke masa kekuasaan Islam di Andalusia. Di sanalah, para ulama besar seperti Ibnu Hazm dan Al-Qurtubi menulis karya-karya yang mengkritik perubahan Injil dengan argumentasi sejarah dan teks. Mereka menunjukkan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bukanlah catatan langsung dari Isa, melainkan hasil tulisan generasi berikutnya. Ibnu Hazm bahkan menyebut bahwa Injil telah kehilangan sanad. Tidak ada rantai periwayatan seperti yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ia berkata, tidak ada satupun di antara penulis Injil yang mengaku bahwa ia mendengar langsung dari Isa. Fakta itu membuat Injil kehilangan fondasi ilmiahnya dalam tradisi periwayatan, sementara Al-Quran berdiri tegak dengan sistem hafalan yang tak terputus hingga hari ini. Di era modern, ketika teknologi membuka akses ke manuskrip kuno, semakin banyak bukti yang menunjukkan kesamaan luar biasa antara naskah-naskah Kristen awal dengan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagian sarjana Kristen progresif mulai mengakui bahwa konsep Trinitas bukan berasal dari ajaran Isa, melainkan dari pengaruh filsafat Yunani. Bahkan dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 tertulis, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukankah itu sejalan dengan kalimat syahadat pertama? Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kebenaran itu, perlahan namun pasti, mulai kembali terungkap. Sejarah telah menunjukkan, setiap kali manusia mencoba menyembunyikan wahyu, Tuhan selalu menurunkan cahaya baru untuk menyingkapkannya. Ketika Injil berubah, Al-Quran turun sebagai penjaga. Ketika dogma mengaburkan makna ketuhanan, Islam datang untuk mengembalikan kemurnian tauhid. Dan ketika manusia modern mulai mempertanyakan kembali akar kepercayaannya, sejarah lama itu kembali bergema, mengingatkan bahwa kebenaran tidak akan pernah hilang, hanya tertutup sementara oleh debu zaman. Inilah pertemuan yang sesungguhnya, bukan antara dua kitab, tetapi antara dua jalur wahyu yang satu sama lain saling menyingkap. Injil mencari asalnya, Al-Quran menunjukkan jalannya, dan di tengah pertemuan itu, kita menemukan pesan abadi dari Tuhan, bahwa kebenaran tidak membutuhkan mayoritas untuk tetap benar, dan bahwa wahyu sejati tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu yang lain. Ketika Injil bertemu Al-Quran, dunia tidak hanya menyaksikan pertemuan dua kitab, tetapi benturan antara dua narasi besar tentang Tuhan dan wahyu. Setelah masa awal Islam, ketika para sahabat mulai menaklukkan wilayah Syam, Palestina, dan Mesir, mereka berhadapan langsung dengan umat Kristen yang masih memegang berbagai versi Injil. Di Damaskus, Yerusalem, dan Iskandariah, para ulama Muslim menemukan sesuatu yang mengejutkan. Teks-teks Injil yang tidak sama antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Sebagian menyebut Isa sebagai nabi, sebagian lain menyebutnya Tuhan, sementara sebagian lainnya menyebutnya sebagai utusan yang akan kembali di akhir zaman. Fakta ini menjadi titik awal pengungkapan besar yang kemudian dikaji oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hazm. Mereka memeriksa isi dan silsilah Injil, lalu menemukan bahwa kitab itu tidak pernah memiliki sanad yang bersambung hingga kepada Isa Al-Masih. Tidak seperti Al-Quran yang dihafal oleh ribuan sahabat, Injil disalin oleh segelintir orang setelah ratusan tahun berlalu. Ibnu Hazm dalam karya monumentalnya, Al-Fisal Fial Milal wal Ahwa wa An-Nihal, menulis dengan tegas, sesungguhnya kitab mereka telah diubah, karena tidak ada satupun di antara penulisnya yang hidup di masa Isa, dan tidak ada yang menulis dengan sanad yang sahih. Ia bahkan menelusuri asal-usul penulis Injil satu persatu, lalu menemukan bahwa Markus bukan murid Isa, Lukas bukan rasul, dan Matius menulis berdasarkan ingatan, bukan wahyu. Dari 4 Injil resmi yang diakui gereja, tidak ada satu pun yang ditulis oleh saksi mata. Inilah fakta yang membedakan Injil dengan Al-Quran. Al-Quran turun dengan sistem hafalan kolektif, sedangkan Injil diwariskan melalui naskah-naskah yang terus berubah. Namun para orientalis dan sarjana barat berusaha menutupi kenyataan itu selama berabad-abad. Mereka mengatakan bahwa perbedaan teks hanyalah variasi kecil.
Padahal kenyataannya, perubahan itu merombak makna teologis secara total. Misalnya, dalam Injil Yohanes pasal pertama, versi awal dalam bahasa Yunani tidak memuat kata Tuhan adalah firman, melainkan firman berasal dari Allah. Satu perubahan kata mengubah status Isa dari utusan menjadi Tuhan. Dan perubahan inilah yang kemudian dilindungi oleh kekuatan politik gereja selama berabad-abad. Ketika Islam mulai berkembang di bawah pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, para khalifah tidak hanya menaklukkan wilayah-wilayah Kristen, tetapi juga membawa kembali naskah-naskah kuno yang terlupakan. Di perpustakaan Bait al-Hikmah di Baghdad, diterjemahkan ratusan teks dari bahasa Yunani, Suryani, dan Ibrani. Di antara naskah-naskah itu, ditemukan fragmen tulisan para pengikut Isa yang menolak doktrin Trinitas. Mereka disebut kaum Ebionit dan Nazarenes, kelompok pengikut Isa yang masih memegang ajaran tauhid murni. Mereka menolak Paulus, dan mereka menyebut Isa sebagai Nabi Allah. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kaum ini hidup di Syam, Palestina, dan sebagian Hijaz, dan banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam karena ajaran Nabi Muhammad sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam tafsir Al-Qurtubi dan penjelasan Imam At-Tabari, disebutkan bahwa kaum Nasrani awal sebenarnya tidak memiliki konsep Trinitas seperti yang diajarkan gereja kemudian. Mereka hanya mengenal satu Tuhan dan menyebut Isa sebagai utusannya. Doktrin Trinitas baru diresmikan secara politik pada Konsili Nisea atas dorongan Kaisar Konstantin, bukan atas perintah wahyu. Sejak saat itulah Injil yang berbeda pendapat dengan keputusan itu dilarang, dihancurkan, dan pengikutnya diburu. Ironisnya, ketika Al-Quran turun beberapa abad kemudian dan menolak Trinitas, umat Kristen menuduh Islam sebagai ajaran baru, padahal justru Islam mengembalikan ajaran Isa kepada bentuk aslinya. Al-Quran menyebut Isa putra Maryam sebagai ruh dari Allah dan kalimatnya, tetapi tidak pernah menuhankannya. Isa sendiri dalam Al-Quran digambarkan berkata, "Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia." Itu tertulis dalam Al-Quran surat Maryam ayat 36. Pesan itu sejalan dengan naskah-naskah kuno yang ditemukan di Mesir dan Laut Mati. Dalam teks Aram yang ditemukan di Qumran, terdapat penggalan doa pengikut Isa yang berbunyi, "Ya Allah, Engkau Tuhan kami yang Esa, dan Isa adalah hamba-Mu." Kesamaan makna ini terlalu kuat untuk disebut kebetulan. Ketika kekuasaan Islam mencapai Andalusia, benturan intelektual antara Islam dan Kristen memasuki babak baru. Para ulama di Cordoba dan Granada menulis risalah yang membedah isi Injil dengan logika dan sejarah. Ibnu Hazm menantang para teolog Kristen untuk menunjukkan satu ayat saja dalam Injil yang menyebut Isa berkata, "Sembahlah aku." Tidak ada yang bisa menjawab. Dalam salah satu debat terkenal di Toledo, seorang pendeta akhirnya mengakui, "Kami tidak memiliki perkataan Isa yang memerintahkan penyembahan kepada dirinya." Fakta ini tercatat dalam manuskrip debat antara ulama Muslim dan pastor Spanyol abad ke-10. Sementara itu di Timur, para ulama menulis bantahan terhadap klaim bahwa Al-Quran mengambil isi dari Injil. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran datang untuk membenarkan wahyu sebelumnya, bukan menyalin. Ia menulis, "Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang bertentangan dengan Taurat dan Injil yang asli. Hanya saja kedua kitab itu telah diubah oleh tangan manusia." Abad demi abad berlalu, dan gereja terus menutupi perbedaan teks mereka. Hingga akhirnya, di tahun 1947, seorang gembala muda di Qumran menemukan gua yang berisi ratusan gulungan naskah kuno, gulungan Laut Mati. Penemuan ini mengguncang dunia teologi, karena naskah-naskah itu lebih tua dari Perjanjian Baru, dan di dalamnya tidak ditemukan satupun ajaran tentang Trinitas. Sebaliknya, semuanya berbicara tentang Tuhan yang Esa dan tentang datangnya seorang nabi akhir zaman. Beberapa teks bahkan menggambarkan sosok yang disebut guru kebenaran, seseorang yang akan datang membawa hukum, Tuhan terakhir, mengalahkan kedustaan dan menegakkan keadilan. Banyak sarjana Muslim yang kemudian menafsirkan bahwa ini adalah nubuat tentang Nabi Muhammad, sebab Al-Quran juga menyebut Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Fakta ini semakin diperkuat dengan penemuan Injil Barnabas, sebuah naskah yang disimpan di perpustakaan Vatikan, namun ditolak untuk dipublikasikan berabad-abad lamanya. Dalam Injil itu, Isa dengan jelas mengatakan bahwa ia bukan Tuhan, dan bahwa setelahnya akan datang seorang rasul bernama Ahmad. Ketika berita tentang naskah itu bocor ke publik, gereja segera menolak keasliannya tanpa membuka ruang penelitian.
Namun salinan-salinan yang tersebar di Spanyol, Italia, dan Turki menunjukkan bahwa teksnya konsisten dengan ajaran Tauhid dan sejalan dengan Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Pertanyaan besar pun muncul. Jika Injil Barnabas tidak asli, mengapa isinya justru selaras dengan ajaran Isa yang murni dan dengan Al-Quran yang datang kemudian? Mengapa justru Injil-Injil resmi gereja yang berisi pernyataan-pernyataan kontradiktif? Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, "Tidak ada seorang nabi pun di antara para nabi, kecuali ia memberi kabar gembira tentang kedatangan nabi setelahnya." Ini sejalan dengan ucapan Isa dalam Al-Quran. Maka menjadi jelas bahwa benang wahyu itu bersambung, dan bahwa Al-Quran bukanlah kitab yang memutus, melainkan yang melanjutkan dan meluruskan. Ketika Eropa memasuki zaman pencerahan, banyak ilmuwan mulai mempertanyakan keaslian Injil. Thomas Jefferson, salah satu pendiri Amerika Serikat, bahkan menulis ulang Injil dengan menghapus semua unsur mukjizat dan ajaran Trinitas. Ia menyebutnya The Life and Morals of Jesus of Nazareth, versi Injil yang menampilkan Isa hanya sebagai guru moral, bukan Tuhan. Sementara di Jerman, David Strauss menulis kritik tajam terhadap Injil dan menyebut bahwa banyak kisah di dalamnya hanyalah mitos yang ditambahkan oleh para penulis belakangan. Semua penelitian itu mengarah ke satu kesimpulan, Injil telah berubah. Namun di saat dunia barat mulai kehilangan kepercayaan pada kitab sucinya, Al-Quran tetap terjaga, dibaca, dihafal, dan diteliti tanpa perubahan satu huruf pun. Ribuan hafidz di seluruh dunia memastikan bahwa setiap ayat tetap seperti yang diturunkan kepada Nabi. Dan fakta itu membuat banyak sarjana barat kagum. Maurice Bucaille dalam bukunya Bible, Quran, and Science menulis, "Tidak ada satu kitab pun di dunia yang terjaga seutuh Al-Quran. Tidak ada kontradiksi antara isinya dengan ilmu pengetahuan." Pertemuan antara Injil dan Al-Quran bukan lagi hanya persoalan teologi, tetapi soal bukti tentang siapa yang benar-benar menjaga pesan Tuhan. Al-Quran tidak hanya menyebut nama Isa, tetapi juga membela kehormatannya. Dalam surat An-Nisa ayat 157, Allah berfirman bahwa Isa tidak disalib, melainkan diangkat kepadanya. Fakta ini selaras dengan beberapa Injil kuno Gnostik yang menyebut bahwa yang disalib adalah orang lain yang diserupakan. Gereja menghapus teks-teks ini karena dianggap berbahaya bagi doktrin mereka. Jika kita menyatukan semua potongan sejarah itu, maka terlihat pola yang jelas. Setiap kali manusia mengubah wahyu, Allah menurunkan wahyu baru untuk mengembalikan kebenaran. Taurat diubah, lalu datang Injil. Injil diubah, lalu turun Al-Quran. Dan kali ini, Al-Quran dijaga langsung oleh Allah, sebagaimana janjinya dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya." Janji itu terbukti selama lebih dari 14 abad tanpa perubahan satu huruf pun. Hari ini, di era digital dan sains modern, kebenaran itu semakin terang. Setiap manuskrip Injil kuno yang ditemukan justru mendekatkan isinya kepada ajaran Tauhid. Tidak satu pun yang memperkuat Trinitas. Semakin dalam digali, semakin dekat ia dengan pesan Al-Quran. Seolah sejarah sendiri perlahan mengakui bahwa versi Tuhan yang asli bukanlah yang ditulis oleh tangan manusia, tetapi yang dijaga oleh Tuhan sendiri. Ketika Injil bertemu Al-Quran, kita tidak hanya berbicara tentang kitab, tetapi tentang dua jalan menuju satu kebenaran. Injil mengandung jejak wahyu, Al-Quran menjaga maknanya. Dan di antara keduanya, manusia diajak untuk berpikir, apakah kita akan berpegang pada tradisi yang berubah, atau pada wahyu yang terpelihara? Inilah perjalanan panjang wahyu Tuhan, dari para nabi terdahulu hingga nabi terakhir. Sebuah perjalanan yang menembus waktu, menyatukan kisah Isa dan Muhammad, menyambungkan Taurat, Injil, dan Al-Quran ke dalam satu rantai kebenaran. Sejarah mencatat, setelah Islam menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah dan Eropa Selatan, muncul kekhawatiran besar di pusat kekuasaan gereja. Vatikan menyadari bahwa semakin banyak peneliti dan rohaniwan Kristen yang mulai menemukan kesamaan antara ajaran Al-Quran dengan teks-teks Injil awal yang tidak lagi digunakan. Pada abad ke-16, ketika percetakan mulai berkembang di Eropa, beberapa manuskrip kuno yang ditemukan di Mesir dan Suriah menunjukkan versi Injil yang sangat berbeda dengan edisi resmi gereja. Para biarawan yang meneliti teks itu melaporkan adanya ayat-ayat yang menghapus konsep Trinitas dan menyebut Isa hanya sebagai utusan. Namun laporan-laporan itu kemudian dikunci di Arsip Vatikan, diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia Arsip Vatikan, yang hingga kini berisi lebih dari 85 km rak dokumen kuno, menjadi salah satu tempat paling misterius di dunia.
Di sanalah tersimpan surat-surat para paus, dokumen politik kerajaan, dan naskah-naskah teologi yang tidak pernah dipublikasikan. Banyak peneliti meyakini bahwa di antara jutaan dokumen itu terdapat manuskrip Injil dalam bahasa Aram dan Ibrani yang belum tersentuh sejak zaman awal kekristenan. Bahasa ini penting karena bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Isa dan para muridnya. Jika manuskrip itu ditemukan dan diterjemahkan secara terbuka, maka seluruh fondasi teologi Trinitas bisa runtuh dalam sekejap. Beberapa ilmuwan yang pernah diizinkan mengakses sebagian arsip itu melaporkan sesuatu yang menggetarkan. Mereka menemukan surat dari seorang uskup abad keempat yang mengaku telah menyalin ulang Injil atas perintah konsili gereja dengan tujuan menyatukan teks dan menghapus ajaran-ajaran bid'ah yang bertentangan dengan doktrin resmi. Kata bid'ah di sini berarti setiap ajaran yang menolak Isa sebagai Tuhan. Dengan kata lain, Injil yang menegaskan tauhid dihapus dan Injil yang mendukung Trinitas dipertahankan. Proses itu dilakukan bukan oleh nabi, bukan oleh rasul, tetapi oleh tangan manusia biasa yang tunduk pada perintah politik Kaisar Konstantin dan Dewan Gereja. Sementara itu, di dunia Islam, para ulama terus menulis, meneliti, dan menjaga teks Al-Quran tanpa cela. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dikodifikasi dalam satu mushaf resmi yang disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Salinan itu diperiksa oleh para sahabat yang hafal seluruh ayatnya, dan hingga hari ini, setiap mushaf di dunia memiliki teks yang sama dengan yang disusun pada masa itu. Tidak ada versi-versi yang berbeda. Tidak ada konsili yang memutuskan ayat mana yang sah dan mana yang tidak. Al-Quran berdiri tegak sebagai satu kesatuan wahyu yang dijaga. Berabad-abad kemudian, kebenaran mulai muncul dari tempat yang tidak disangka. Pada tahun 1970-an, di sebuah biara tua di Sinai, ditemukan kumpulan manuskrip Alkitab tertua yang disebut Codex Sinaiticus. Setelah diteliti, ternyata naskah ini berbeda dari Alkitab modern. Ada kalimat yang dihapus, ayat yang ditambah, bahkan beberapa pasal yang diganti. Misalnya, dalam versi asli Markus, kisah kebangkitan Isa tidak ada. Bagian itu baru ditambahkan kemudian. Fakta ini mengguncang banyak kalangan Kristen, karena selama ini mereka meyakini bahwa kebangkitan adalah dasar keselamatan. Namun naskah kuno menunjukkan bahwa kisah itu bukan bagian asli dari teks awal. Temuan itu semakin memperkuat pandangan ulama Islam sejak dahulu bahwa kitab sebelumnya telah diubah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 79, Allah sudah memperingatkan, celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu berkata, ini dari Allah, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ayat ini bukan sekadar kecaman moral, tetapi peringatan sejarah, karena perubahan teks Injil terbukti dilakukan dalam proses politik, ekonomi, dan kekuasaan. Pada abad ke-19, seorang ilmuwan Jerman bernama Konstantin von Tischendorf menemukan bahwa naskah-naskah kuno Injil menunjukkan ratusan perbedaan teks. Ia mengakui bahwa sebagian besar perubahan dilakukan oleh penyalin, bukan oleh pengarang asli. Bahkan sarjana modern seperti Bart Ehrman menulis buku berjudul Misquoting Jesus, yang mengungkap bagaimana kalimat-kalimat Injil disesuaikan untuk mendukung doktrin gereja. Dan semakin jauh penelitian berjalan, semakin dekat kesimpulan mereka dengan apa yang sudah ditegaskan Al-Quran 14 abad sebelumnya. Namun apa yang paling mengejutkan bukanlah perbedaan teks, melainkan kesamaan pesan antara naskah-naskah kuno itu dengan isi Al-Quran. Dalam fragmen Injil berbahasa Aram yang ditemukan di Mesopotamia, terdapat ucapan Isa kepada murid-muridnya, "Aku akan pergi, dan setelahku akan datang yang disebut Parakletos, yang akan mengajarkan segala kebenaran." Dalam Alkitab modern, kata Parakletos diterjemahkan sebagai Roh Kudus. Tetapi dalam teks kuno tertulis Periklutos, yang dalam bahasa Yunani berarti yang terpuji. Dan yang terpuji dalam bahasa Arab adalah Ahmad. Ini bukan tafsir subjektif, melainkan fakta linguistik yang tercatat dalam manuskrip kuno. Dan Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 menjelaskan bahwa Isa berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Kesamaan ini terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Ia bukan hanya kesamaan makna, tetapi juga kesamaan nama dan konteks sejarah. Seolah Injil yang murni pernah menyebut kedatangan Nabi Muhammad, tetapi naskah itu kemudian diubah agar nubuat itu tidak lagi terbaca jelas oleh umat Kristen dan beberapa misionaris yang mempelajari Islam secara mendalam, bahkan akhirnya mengakui bahwa teks-teks lama Injil memang lebih dekat dengan ajaran Al-Quran
Salah satunya adalah Abdullah Arnott, seorang mantan pendeta dari Skotlandia yang masuk Islam setelah mempelajari perbandingan teks antara Injil Yunani dan terjemahan Arab. Ia mengatakan, dalam Injil yang lama, Isa tidak pernah berkata bahwa dia Tuhan, tetapi selalu menunjuk kepada Tuhan yang satu. Ketika aku membaca Al-Quran, aku menemukan suara yang sama, hanya lebih jernih dan tanpa tambahan. Hal serupa terjadi di kalangan cendekiawan barat modern. Peneliti dari Universitas Princeton, Elaine Pagels, menulis dalam bukunya The Gnostic Gospels bahwa banyak Injil awal sengaja disembunyikan karena ajarannya menolak ketuhanan Isa. Sementara itu, penemuan arkeologi di Mesir, seperti perpustakaan Nag Hammadi, mengungkap puluhan teks Kristen awal yang berisi ajaran tentang tauhid, bukan trinitas. Semua ini memperlihatkan pola yang jelas. Injil yang asli pernah ada, tetapi ditindas oleh otoritas gereja. Sementara gereja berjuang mempertahankan dogma, Islam terus menyebarkan pesan tauhid ke seluruh dunia. Dari Andalusia hingga Asia Tenggara, umat Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tanpa sekutu. Dan justru di negeri-negeri yang pernah menjadi pusat kekuasaan gereja, banyak pemikir yang mulai mempertanyakan kembali akar keyakinannya. Mereka menemukan bahwa ajaran Isa yang sesungguhnya lebih dekat dengan Islam daripada dengan doktrin Trinitas. Beberapa catatan bahkan menunjukkan bahwa di abad pertengahan ada kelompok biarawan yang diam-diam mempelajari Al-Quran untuk mencari kebenaran teologis. Mereka disebut Monaci Arabici, biarawan Arab yang percaya bahwa wahyu Islam adalah kelanjutan dari wahyu Isa. Gereja melabeli mereka sesat dan memburu mereka. Tetapi sebagian tulisan mereka masih ditemukan di perpustakaan kuno di Aleppo dan Konstantinopel, berisi pujian kepada Allah yang Esa dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang disebut Isa. Ketika ilmu pengetahuan modern mulai berkembang, banyak ilmuwan Kristen yang menemukan bahwa konsep Trinitas tidak hanya tidak logis, tetapi juga tidak memiliki dasar ilmiah maupun tekstual. Mereka melihat bahwa Al-Quran berbicara dengan konsistensi logika yang tak tergoyahkan. Ketika Al-Quran berkata, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, ia menegaskan kesempurnaan ketuhanan tanpa kontradiksi. Sementara dalam doktrin Trinitas, manusia dipaksa menerima 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sesuatu yang bahkan para teolog sulit menjelaskan tanpa terjebak dalam paradoks. Fakta ini membuat sebagian ilmuwan barat mulai memandang Al-Quran bukan sebagai kitab asing, tetapi sebagai wahyu yang menjaga inti pesan dari seluruh nabi. Mereka mulai meneliti teks Al-Quran dengan pendekatan linguistik, dan menemukan bahwa struktur bahasanya tidak mungkin disusun manusia biasa. Hal ini memperkuat klaim Islam bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang dijaga. Namun bagi umat Islam, semua penemuan ini bukan hal baru. 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah menegaskan bahwa wahyu sebelumnya telah diubah, dan bahwa Nabi Muhammad datang sebagai saksi atas mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 disebutkan, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab yang sebelumnya, dan sebagai penjaga terhadapnya. Kata penjaga di sini berarti pengawal makna, pelurus tafsir, dan pelindung dari penyimpangan manusia. Itulah mengapa, setiap kali sejarah membuka rahasianya, cahaya Al-Quran selalu tampak lebih konsisten. Ketika arkeolog menggali manuskrip, ketika ilmuwan memeriksa teks, dan ketika para teolog mencari makna, semuanya mengarah pada satu titik. Wahyu yang paling murni masih tetap terjaga dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hari ini, di tengah dunia yang semakin terbuka, umat manusia mulai membaca kembali sejarah yang dulu dikubur. Sebagian peneliti dari Eropa bahkan meminta izin kepada pemerintah Turki untuk meneliti naskah Injil Barnabas yang disimpan di Ankara. Dalam naskah itu tertulis dengan jelas, Isa berkata kepada muridnya, "Janganlah kamu tertipu oleh setan, karena dia akan menipu banyak orang dengan membuat mereka percaya bahwa aku mati di salib. Tetapi Allah akan menyelamatkan aku dan mengangkat aku kepadanya." Kalimat ini sejalan dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Naskah itu juga menuliskan nubuat Isa tentang datangnya Ahmad, utusan Allah. Ketika berita ini muncul, Vatikan hanya memberikan komentar singkat, "Kami menunggu penelitian lebih lanjut." Sebuah jawaban yang menggantung, namun cukup menunjukkan bahwa mereka tahu teks itu nyata. Dan disinilah kisah ini menemukan bentuk paling jujurnya. Injil yang asli, dalam bentuknya yang paling murni, ternyata tidak pernah hilang sepenuhnya. Ia hanya tersembunyi,
tersisa dalam fragmen-fragmen kecil, dalam bahasa Aram yang kini nyaris punah. Tapi setiap kali ditemukan, ia selalu bersuara sama, tentang satu Tuhan, tentang Isa sebagai nabi, dan tentang seorang rasul terakhir yang akan datang membawa kebenaran terakhir dari langit. Perjalanan panjang wahyu ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Dari Musa dengan Tauratnya, Isa dengan Injilnya, hingga Muhammad dengan Al-Qur'annya, semuanya datang dari sumber yang satu. Dan setiap kali manusia mengubah teks, Tuhan menurunkan yang baru, hingga akhirnya Dia sendiri berjanji menjaga yang terakhir. Janji itu bukan hanya kalimat, tetapi kenyataan sejarah yang bisa kita lihat, kita baca, dan kita dengar hari ini di setiap lantunan Al-Qur'an yang tidak berubah sejak 14 abad silam. Dan di balik setiap penemuan manuskrip kuno, setiap penelitian teolog, setiap upaya gereja menyembunyikan naskah lama, dan setiap sarjana yang akhirnya menemukan kebenaran, satu hal selalu terbukti. Tidak ada kekuatan di bumi yang mampu menghapus kebenaran yang dijaga oleh langit. Dalam dekade terakhir, arus penelitian lintas agama kembali mengguncang fondasi lama yang selama berabad-abad dianggap tak tergoyahkan. Ketika teknologi pemindaian dan digitalisasi manuskrip mulai digunakan di perpustakaan kuno Eropa, muncul temuan-temuan yang mengejutkan. Para peneliti dari Universitas Birmingham misalnya, menemukan lembaran naskah Al-Qur'an yang usianya diperkirakan berasal dari masa hidup Nabi Muhammad sendiri. Analisis radiokarbon menunjukkan usia naskah itu antara tahun 548 hingga 645 Masehi. Artinya, teks itu berasal dari generasi pertama umat Islam. Tidak ada versi lain, tidak ada perbedaan teks, tidak ada variasi ajaran. Hasil ini memperkuat klaim bahwa Al-Qur'an memang terjaga secara mutlak sejak diturunkan. Sementara di sisi lain, penelitian yang sama terhadap manuskrip Injil justru menghasilkan peta yang penuh percabangan, yang ada ratusan versi, dan setiap wilayah memiliki redaksi berbeda. Para peneliti dari Oxford dan Leiden menemukan bahwa Injil Matius dan Lukas sebagian besar disusun dari sumber yang sama, disebut Q-source, yang artinya quell atau sumber. Tetapi sumber ini sendiri sudah hilang, tidak ada catatan lengkap tentang siapa penulisnya, kapan ditulis, atau bagaimana teks itu berubah seiring waktu. Para ahli hanya menemukan petunjuk bahwa tulisan-tulisan itu disalin berulang kali oleh penyalin yang terkadang menyesuaikan teks dengan keyakinan mereka masing-masing. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang ahlul kitab, orang-orang yang menerima wahyu sebelum Islam, ia tidak pernah menolak eksistensi mereka. Justru Al-Qur'an menyeru agar mereka kembali kepada kitab yang asli, kepada ajaran para nabi yang lurus. Dalam surat Ali Imran ayat 64, Allah berfirman, "Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Pesan ini sederhana, tapi sangat mendasar. Ia bukan seruan konflik, melainkan ajakan untuk kembali kepada tauhid sejati. Namun pesan ini justru dianggap ancaman oleh sebagian pemimpin gereja kala itu. Mereka melihat ajaran Islam bukan hanya sebagai keyakinan baru, tapi sebagai cermin yang memantulkan kelemahan mereka sendiri. Ketika umat Islam menaklukkan Yerusalem pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sejarah mencatat bahwa tidak ada gereja yang dihancurkan. Umar bahkan menolak salat di dalam gereja Makam Kudus agar umat Islam di masa depan tidak mengklaimnya. Sebuah sikap yang menunjukkan penghormatan luar biasa terhadap kebebasan beragama. Tapi fakta seperti ini jarang diungkap di buku-buku sejarah Barat. Karena bagi mereka, narasi Islam harus selalu disandingkan dengan pedang dan perang, bukan dengan akhlak dan kebenaran wahyu. Abad demi abad berlalu, namun pertanyaan besar tetap menggantung di antara dua kitab ini. Siapakah yang menyimpan versi Tuhan yang asli? Gereja berpegang pada tradisi dan tafsir, sementara Islam berpegang pada teks dan hafalan. Ketika seorang penghafal Al-Qur'an wafat, ribuan lainnya bangkit menggantikan. Tidak ada ruang bagi distorsi, karena firman Tuhan bukan hanya ditulis di kertas, tapi juga di dada manusia. Sistem hafalan ini menjadi benteng sejarah yang tidak dimiliki oleh agama lain. Bahkan ketika kekuasaan Islam melemah dan bangsa-bangsa Eropa menjajah negeri-negeri Muslim, naskah Al-Qur'an tetap sama. Tidak pernah ditemukan satu versi pun yang berbeda. Sementara dalam sejarah Barat, muncul fenomena baru. Setiap kali kekuasaan gereja goyah, muncul versi baru dari Alkitab. Dari Vulgata Latin ke King James Version, dari Revised Standard Version ke New International Version, masing-masing mengubah kata dan makna dengan alasan penyederhanaan. Tetapi penyederhanaan itu justru mengubah teologi. Peneliti dari Vatikan sendiri, Pater Jean Carmignac,
mengakui bahwa bahasa asli Injil lebih dekat ke bahasa Semit ketimbang Yunani. Ia bahkan berpendapat bahwa teks awal ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, bukan Yunani. Temuannya mengarah pada kesimpulan yang sensitif. Terjemahan ke Yunani dilakukan setelah para murid Isa meninggal, dan interpretasi Yunanilah yang melahirkan konsep ketuhanan Isa. Gereja menyadari dampak eksplosif dari pernyataan ini, sehingga penelitian Carmignac berhenti setelah ia meninggal secara misterius. Sebagian manuskripnya hilang dari laboratorium tempat ia bekerja. Sementara itu, di dunia Islam, tradisi ilmiah tafsir dan hadits tumbuh subur dengan disiplin yang ketat. Setiap riwayat ditelusuri sanadnya, setiap perawi diuji kredibilitasnya. Ulama seperti Imam Bukhari bahkan menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk memastikan satu hadits. Ia menolak hadits jika perawinya diketahui pernah berdusta meski sekali. Ketelitian inilah yang menjadikan riwayat Islam memiliki fondasi sejarah paling kuat di antara semua agama samawi. Tidak ada ruang bagi manipulasi politik atau interpretasi sepihak seperti yang terjadi di konsili gereja. Di abad modern, temuan-temuan ilmiah terus mempersempit jurang antara penelitian dan wahyu. Kajian linguistik menunjukkan bahwa struktur bahasa Al-Quran memiliki pola simetri yang sempurna, mengulang ayat-ayat kunci dalam urutan matematis yang tidak mungkin disengaja manusia. Contohnya, kata hari disebut 365 kali, jumlah yang sama dengan jumlah hari dalam setahun. Kata bulan disebut 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Bahkan pasangan kata seperti kehidupan dan kematian muncul dalam jumlah yang sama. Keajaiban statistik ini baru bisa dibuktikan setelah teknologi komputer dikembangkan dan menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki desain linguistik yang tak berubah sejak awal. Di sisi lain, penelitian arkeologis di Timur Tengah juga memperlihatkan jejak sejarah yang menguatkan narasi Islam. Di wilayah Qumran, tempat ditemukannya gulungan laut mati, para peneliti menemukan catatan tentang seorang nabi terakhir yang akan datang dari bangsa Ismail. Naskah ini ditulis sebelum munculnya Islam, namun menggambarkan sosok pembawa wahyu yang akan memurnikan kembali ajaran Ibrahim. Nama nabi itu tidak disebut, tetapi cirinya sangat mirip dengan deskripsi Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan hadits syahih. Fakta ini jarang dibicarakan di media barat, karena dianggap mengganggu narasi dominan bahwa Islam muncul tiba-tiba tanpa akar nubuat. Disinilah letak ironi sejarah. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin Al-Quran terbukti akurat. Sementara Injil modern justru semakin jauh dari bentuk aslinya. Gereja kini berhadapan dengan dilema. Jika mereka mengakui temuan-temuan ilmiah, maka sebagian besar dogma harus ditafsir ulang. Tapi jika mereka menolak, mereka akan terlihat menolak bukti sejarah yang mereka sembunyikan sendiri selama berabad-abad. Dalam konferensi teologi di Roma tahun 2010, beberapa pastor muda mengajukan pertanyaan terbuka. Apakah mungkin Tuhan mengirim wahyu terakhir untuk meluruskan kitab-kitab sebelumnya? Pertanyaan ini tidak dijawab secara langsung, tapi perdebatan itu menunjukkan sesuatu, bahwa bahkan di jantung Vatikan sendiri, keraguan mulai tumbuh. Di luar tembok Vatikan, kebangkitan kesadaran baru mulai muncul. Banyak akademisi Kristen mulai mengkaji Al-Quran bukan sebagai kitab lawan, tapi sebagai teks sejarah yang relevan. Sebagian menemukan bahwa ajaran Islam memberi penjelasan logis terhadap hal-hal yang membingungkan dalam Injil. Misalnya, kontradiksi antara silsilah Isa dalam Injil Matius dan Lukas. Yang satu menurunkan dari Daud melalui Salomo, yang lain melalui Nathan. Al-Quran justru meluruskan bahwa Isa tidak memiliki ayah biologis, sehingga silsilah itu tidak relevan. Penjelasan sederhana ini justru menyelesaikan kebingungan teologis yang selama 2000 tahun tidak pernah tuntas. Seiring waktu, semakin banyak umat yang mulai bertanya-tanya, jika Al-Quran adalah kitab yang paling muda di antara kitab samawi, mengapa justru paling konsisten, paling logis, dan paling lengkap dalam menjelaskan sejarah wahyu? Pertanyaan ini membuka pintu bagi gelombang konversi baru di Barat. Setiap tahun, ribuan orang Kristen masuk Islam setelah meneliti teks secara akademik. Bagi mereka, Islam bukan sekadar agama baru, tapi kepingan terakhir dari kebenaran yang selama ini mereka cari dalam Injil. Dalam dunia yang semakin terbuka dan berbasis data, kebenaran tidak bisa lagi dikunci dalam lemari besi Vatikan. Manuskrip kuno yang dulu hanya bisa dilihat oleh segelintir rohaniwan kini tersedia di internet. Siapapun bisa membaca, membandingkan, dan menemukan bahwa banyak bagian Injil kuno sebenarnya mengajarkan hal yang sejalan dengan Islam. Dari naskah Qumran, Injil Thomas, hingga Injil Barnabas, semuanya menunjukkan pola yang sama.
Isa mengajarkan penyembahan kepada Tuhan Yang Esa, bukan kepada dirinya sendiri. Dan seiring semakin banyaknya mata yang terbuka, satu persatu rahasia lama terkuak. Para ilmuwan mulai berbicara, arsip mulai terbuka, dan umat manusia mulai menyadari bahwa sejarah wahyu bukanlah pertarungan antara agama, melainkan perjalanan panjang menuju kebenaran yang satu. Kebenaran yang tidak pernah berubah sejak awal penciptaan, bahwa Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Gelombang kesadaran itu semakin besar ketika para sejarawan mulai menelusuri kembali asal-usul teks-teks keagamaan dalam konteks politik kekaisaran. Mereka menemukan bahwa banyak keputusan teologis yang membentuk kekristenan modern bukanlah hasil wahyu, tetapi hasil kompromi antara para pemimpin gereja dan penguasa Romawi. Kaisar Konstantin, misalnya, bukan seorang teolog. Ia adalah politikus yang ingin menyatukan kekaisaran yang terpecah oleh perbedaan keyakinan. Pada tahun 325 Masehi, ia memimpin Konsili Nicea dan memerintahkan agar seluruh perbedaan ajaran disatukan dalam satu doktrin resmi. Hasilnya adalah Credo Trinitas, konsep yang bahkan sebagian besar uskup saat itu tidak sepenuhnya pahami. Beberapa penulis sejarah gereja mencatat bahwa ada perlawanan keras terhadap keputusan itu. Kelompok pengikut Arius menolak menyebut Isa sebagai Tuhan dan bersikeras bahwa ia hanyalah utusan Allah. Namun karena keputusan kaisar bersifat politik, kelompok itu dinyatakan sesat dan tulisan-tulisan mereka dihancurkan. Hanya sedikit naskah yang selamat dikubur di padang pasir Mesir dan baru ditemukan kembali pada abad ke-20 sebagai bagian dari Nag Hammadi Library. Di sanalah para peneliti modern menemukan Injil Thomas, Injil Filipus, dan teks-teks lain yang menggambarkan Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Temuan ini bukan hanya mengubah pandangan akademik, tetapi juga mengguncang keyakinan banyak rohaniwan yang tulus mencari kebenaran. Mereka menyadari bahwa sejarah kekristenan tidak sesederhana wahyu lalu kitab. Ada campur tangan kekuasaan, politik, dan ambisi manusia di dalamnya. Dan ketika Al-Quran datang beberapa abad kemudian, ia tidak muncul untuk menolak Isa, tetapi untuk memulihkan gambaran aslinya. Dalam Al-Quran surat Maryam, kisah kelahiran Isa diceritakan dengan kemuliaan, namun dengan penegasan yang kuat bahwa ia hanyalah hamba Allah yang dipilih. Isa berbicara dari buayan dan berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku nabi." Sebuah pernyataan yang sederhana namun menghancurkan seluruh konstruksi Trinitas yang dibangun di atas perdebatan panjang manusia. Konsistensi. Ini menjadi tanda yang tak bisa diabaikan. Setiap kali sejarah membuka lapisan-lapisannya, narasi Al-Quran selalu sejalan dengan bukti-bukti tekstual dan arkeologis. Di abad ke-21, para arkeolog menemukan bahwa naskah-naskah Yunani awal Injil memiliki variasi kata yang sengaja diubah untuk menyesuaikan ajaran gereja. Kata Theos, Tuhan, misalnya, dalam beberapa manuskrip awal sebenarnya tertulis Hohuios, anak, dan dalam beberapa versi bahkan tidak ada sama sekali. Perubahan ini kecil, tapi berdampak besar terhadap makna. Sementara Al-Quran berdiri dengan satu bacaan, satu bahasa, satu pesan. Ia menolak ketuhanan Isa, tetapi mengangkatnya sebagai salah satu nabi terbesar. Ia menolak penyaliban, tetapi menegaskan bahwa Allah mengangkat Isa kepadanya. Dan yang paling penting, ia menegaskan kesinambungan wahyu, dari Taurat, Injil, hingga Al-Quran, sebagai satu rantai kebenaran yang tidak terputus. Ketika pengetahuan ini mulai tersebar, muncul gelombang baru di kalangan pemikir Eropa. Sebuah keinginan untuk memahami Islam bukan dari sudut pandang teologis, tetapi historis. Mereka mulai membaca tafsir klasik Islam, membandingkan dengan manuskrip Yahudi dan Kristen, dan menemukan bahwa Al-Quran seringkali justru meluruskan kontradiksi dalam kitab sebelumnya. Misalnya tentang sosok Ibrahim. Dalam Alkitab, Ibrahim digambarkan siap mengorbankan Ishak, sementara dalam Al-Quran disebutkan Ismail. Para peneliti menemukan bahwa tradisi Yahudi awal juga menyebut Ismail, sebelum kemudian diganti oleh kaum Yahudi untuk memperkuat klaim garis keturunan. Setiap temuan semacam ini memperjelas bahwa perubahan teks bukan sekadar kesalahan penyalin, tapi rekayasa sejarah. Ketika Al-Quran menegur, "Mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya?" Ali Imran ayat 71. Ayat itu bukan retorika kosong. Ia menyoroti pola penyembunyian yang terbukti secara dokumenter. Di tengah kemajuan digitalisasi manuskrip dunia,
Masyarakat kini bisa menyaksikan sendiri bukti itu. Situs-situs akademik menyimpan salinan naskah Injil dalam format foto beresolusi tinggi, memperlihatkan di mana kata dihapus, diganti, atau disisipkan. Dunia kini melihat langsung bagaimana kebenaran yang dijaga manusia berbeda dengan kebenaran yang dijaga oleh Tuhan. Sementara itu, para penghafal Al-Quran dari berbagai negara terus melantunkan ayat yang sama, dalam nada yang sama, tanpa perubahan sedikit pun. Dari anak-anak di pelosok Afrika hingga hafiz di Madinah, dari pesantren Indonesia hingga Universitas Islam di Amerika, semua membaca ayat yang identik. Itulah hifz, penjagaan ilahi yang menjadi bukti hidup dari janji Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Al-Hijr ayat 9. Fenomena ini membuat banyak orientalis kebingungan. Bagaimana mungkin kitab setua ini tidak mengalami korupsi teks? Bagaimana mungkin di antara jutaan penyalin selama 14 abad tidak ada perbedaan versi? Jawabannya sederhana. Karena yang menjaganya bukan manusia semata, tapi Tuhan sendiri melalui manusia. Kini, di abad informasi, pertarungan bukan lagi antara senjata dan kekuasaan, tetapi antara fakta dan manipulasi. Gereja tidak lagi bisa menutupi perbedaan teks karena dunia sudah melihatnya, dan umat Islam tidak perlu membuktikan Al-Quran dengan keajaiban baru, karena setiap ayatnya telah membuktikan dirinya sendiri. Semakin banyak ahli kitab yang jujur kini mengakui bahwa apa yang disebut wahyu terakhir dalam Islam justru mengandung jawaban atas pertanyaan teologis yang mereka cari selama berabad-abad. Di universitas-universitas barat, mata kuliah tentang Al-Quran kini diajarkan bukan sebagai kajian agama eksotik, tetapi sebagai teks sejarah yang otentik. Banyak di antara dosen yang mengakui bahwa struktur naratif Al-Quran menyimpan keutuhan logika yang tidak dimiliki kitab lain. Namun ada hal yang lebih menarik. Di balik semua penelitian, di balik temuan ilmiah dan arsip kuno, ada sebuah kekuatan spiritual yang tak dapat dijelaskan oleh data. Ketenangan yang muncul setiap kali seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketenangan yang sama dirasakan oleh mereka yang beriman dan mereka yang sekadar meneliti. Seolah kitab itu berbicara bukan hanya kepada pikiran, tetapi juga kepada hati. Dunia mungkin masih berdebat siapa yang menyimpan versi Tuhan yang asli, tetapi sejarah, ilmu, dan hati manusia kini mulai bersaksi bahwa firman itu tetap hidup. Dalam bahasa yang tidak berubah, dalam makna yang tidak lekang, dalam suara yang selalu menggema di setiap penjuru dunia. Dan di tengah hiruk-pikuk modernitas, di antara kebingungan teologi dan politik, Al-Quran berdiri seperti mercusuar yang memancarkan cahaya ke masa lalu dan masa depan sekaligus. Ia tidak menolak kitab sebelumnya, tetapi memeluknya dalam kebenaran yang utuh. Ia tidak menghapus Injil, tetapi menyempurnakannya. Dan mungkin, dalam setiap halaman sejarah yang kini mulai terbuka, manusia akan menyadari bahwa pertemuan antara Injil dan Al-Quran bukanlah pertarungan dua kitab, melainkan momen ketika kebenaran yang lama akhirnya menemukan bentuk aslinya kembali. Suatu masa di abad ke-8, di perpustakaan besar Baghdad, para penerjemah dari berbagai bangsa duduk mengelilingi meja panjang dari batu marmer. Di sana, manuskrip-manuskrip Yunani, Suryani, dan Ibrani dibuka berdampingan dengan mushaf-mushaf Al-Quran. Mereka bukan sekadar ilmuwan, mereka adalah saksi dari pertemuan intelektual terbesar antara wahyu yang diubah dan wahyu yang dijaga. Sebagian di antara mereka, seperti Hunain bin Ishaq, menemukan hal-hal mengejutkan. Banyak naskah Injil dalam bahasa aslinya memuat kata-kata yang sangat dekat dengan konsep tauhid Islam, bukan dengan Trinitas. Namun, ketika naskah-naskah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di tangan para teolog barat, maknanya berubah pelan-pelan. Kata Eloah atau Allah diterjemahkan menjadi Theos, lalu kemudian diseragamkan menjadi Lord atau Father. Akar makna tentang keesaan Tuhan mulai melebur dalam simbol-simbol yang dikonstruksi ulang oleh gereja abad pertengahan. Ketika para ilmuwan Muslim menelaah teks-teks tersebut, mereka mendapati bahwa banyak ajaran Isa Al-Masih yang masih orisinal tersembunyi di lapisan-lapisan penyalinan. Ibnu Hazm dalam Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal menulis bahwa Injil yang ada pada umat Nasrani tidak satu, tapi 4 versi, dan masing-masing saling berbeda dalam riwayat dan silsilah. Beliau menunjukkan bahwa tidak satu pun dari penulis Injil yang menyaksikan langsung kehidupan Isa. Semua bersandar pada penuturan lisan yang muncul puluhan tahun setelah diangkatnya Isa. Dari sinilah muncul pertanyaan besar. Jika wahyu Tuhan bersifat abadi, bagaimana mungkin ia bergantung pada versi manusia yang datang terlambat?
Seiring penyelidikan berlanjut, fakta lain terkuak dari wilayah Mesir Koptik. Di sebuah gua di Nag Hammadi, tahun 1945, ditemukan kumpulan naskah kuno yang dikenal sebagai Gospel of Thomas. Di dalamnya terdapat perkataan Isa yang nyaris identik dengan pesan Al-Quran, bahwa Tuhan itu satu dan manusia diselamatkan bukan oleh pengorbanan darah, melainkan oleh keimanan dan amal saleh. Para peneliti Muslim yang memeriksa teks itu tak heran. Karena Al-Quran telah lama menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72 bahwa, sungguh, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam, mereka kafir. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Pernyataan itu bukan sekadar koreksi teologis, tetapi juga petunjuk sejarah, bahwa ajaran asli Isa telah menyimpang dari pesan yang ia bawa sendiri. Ketika Injil bertemu Al-Quran di ranah ilmu dan sejarah, perbedaan antara wahyu dan tulisan menjadi semakin jelas. Injil yang dikenal sekarang adalah himpunan dari 4 teks, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Namun, menurut para ahli naskah, Injil Markus yang tertua tidak memuat kisah kelahiran Isa, tidak mencatat Trinitas, dan tidak menyebut Isa sebagai Tuhan. Gagasan tentang ketuhanan Isa baru menguat di Injil Yohanes yang ditulis paling akhir. Inilah yang membuat para cendekiawan Muslim seperti Al-Qurtubi dan Al-Jurjani meyakini bahwa teks Injil telah melewati tahapan penyusunan yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan kepercayaan politistik Romawi. Dalam pandangan mereka, inilah distorsi teologis terbesar dalam sejarah umat manusia, ketika wahyu dari langit digantikan oleh logika manusia yang ingin menjadikan Tuhan dalam rupa manusia. Sementara itu, Al-Quran datang dengan satu karakteristik yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah wahyu. Ia tidak hanya dihafalkan secara turun-temurun oleh ribuan sahabat, tapi juga ditulis dan dikodifikasikan dalam bentuk yang seragam, sejak masa Khalifah Abu Bakar, dan disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tidak ada versi kedua, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Para peneliti manuskrip dari Jerman dan Prancis bahkan telah membandingkan mushaf-mushaf kuno dari Sana'a, Topkapi, dan Tashkent. Semuanya memiliki teks yang identik dengan Al-Quran yang kita baca hari ini. Fakta ini menggetarkan dunia akademik barat karena menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah agama-agama Semitik, ada kitab suci yang terpelihara tanpa rekonstruksi manusia. Namun pertemuan antara Injil dan Al-Quran tidak berhenti pada teks. Ia terana terjadi dalam jiwa para pencari kebenaran. Dalam catatan sejarah Islam, banyak pendeta dan rahib yang masuk Islam bukan karena kekalahan teologis, melainkan karena menemukan kebenaran yang lebih murni dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam, seorang rabi besar Yahudi di Madinah yang mengenali tanda-tanda kenabian Muhammad sebagaimana disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam catatan sahih, ia datang kepada Nabi dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, sebagaimana kami mengenal namamu dan sifatmu dalam kitab kami." Saksi lain datang dari wilayah Bizantium. Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, seorang Nasrani Hanif yang mempelajari Injil asli dalam bahasa Ibrani, juga berkata kepada Nabi setelah mendengar kisah wahyu pertama, "Engkau adalah Nabi bagi umat ini." Kesaksian mereka bukan sekadar spiritual, tetapi juga historis. Mereka tahu bentuk Injil sebelum dimanipulasi oleh Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Disinilah Al-Quran menantang dunia Kristen, bukan dengan pedang, tapi dengan fakta. Dalam surah Ali Imran ayat 64, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, tidak mempersekutukannya, dan tidak menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah." Itu bukan ajakan debat, melainkan panggilan untuk kembali ke titik asal wahyu. Namun sejarah mencatat bahwa ajakan itu ditolak oleh banyak gereja besar. Mereka memilih mempertahankan dogma Trinitas yang telah menjadi pondasi kekuasaan spiritual dan politik. Ketika Islam menyebar ke Syam, Mesir, dan Andalusia, umat Kristen yang hidup di bawah kekuasaan Islam diberi kebebasan beribadah dan menjaga naskah mereka. Menariknya, dari situ justru lahir banyak karya terjemahan Injil ke dalam bahasa Arab. Tapi para ulama Muslim yang membaca versi-versi itu menemukan perbedaan mencolok. Mereka menemukan ayat-ayat yang dihapus, kalimat yang ditambahkan, dan konsep yang diubah untuk menyesuaikan doktrin gereja. Fakta-fakta ini direkam dalam literatur tafsir klasik seperti tafsir Al-Baghawi dan tafsir Ibn Katsir.
Dalam beberapa kasus, peneliti Muslim juga mendapati bahwa Injil yang dibawa ke Ethiopia dan Syria memiliki redaksi yang berbeda dengan versi Latin Vulgata yang digunakan di Roma. Semua ini menguatkan satu kesimpulan, bahwa Al-Quran datang bukan untuk menentang Injil, melainkan untuk mengembalikannya kepada bentuk aslinya. Bentuk yang sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Isa bin Maryam. Semakin dalam penelitian dilakukan, semakin jelas pola sejarahnya. Setiap kali wahyu diturunkan kepada manusia, selalu ada dua kelompok yang muncul. Satu kelompok menjaga dan satu kelompok menyelewengkan. Dalam tradisi Islam, hal ini disebut tahrif, pengubahan wahyu dengan sengaja. Dan tahrif bukan hanya berupa perubahan teks, tapi juga perubahan makna dan penafsiran. Itulah sebabnya Al-Quran tidak hanya menegaskan dirinya sebagai kitab penutup, tapi juga sebagai muhaiminan alaih, pengawas dan penjaga kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur, atau dalam bahasa aslinya Parakletos, telah lama menjadi pusat perdebatan. Dalam bahasa Yunani, kata itu dekat dengan istilah Priklitos, yang berarti yang terpuji. Dan dalam bahasa Arab, yang terpuji disebut Ahmad. Nama yang sama disebut dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6, ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Satu potongan sejarah, dua kitab, namun satu pesan. Apakah mungkin bahwa yang disebut penghibur dalam Injil Yohanes sesungguhnya adalah Ahmad, nama lain dari Muhammad, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran? Pertanyaan ini menggetarkan fondasi gereja sejak berabad-abad lalu, dan banyak manuskrip kuno menunjukkan bahwa teks awal Injil Yunani sempat mengalami pergeseran terminologi, khususnya pada abad keempat ketika Konsili Nisea menetapkan doktrin Trinitas sebagai satu-satunya tafsir resmi. Dalam catatan sejarah, bahkan Uskup Arius, tokoh besar yang menolak Trinitas, dibungkam dan ajarannya dimusnahkan. Namun fragmen-fragmen ajarannya tetap hidup, dan sebagian pemikiran itu bersentuhan langsung dengan ajaran Tauhid yang kemudian dibawa Nabi Muhammad. Inilah yang membuat banyak orientalis modern, seperti Hans Küng dan Bart Ehrman, mulai bertanya ulang, apakah mungkin Tuhan yang satu itu sebenarnya telah berbicara dengan bahasa yang sama kepada semua nabi? Hanya saja, manusianya yang mengubah jalannya wahyu. Ketika Injil bertemu Al-Quran, benturan itu bukan semata benturan kitab, ia adalah benturan cara pandang tentang Tuhan. Dalam Al-Quran, Isa bin Maryam adalah utusan yang dimuliakan, bukan anak Tuhan. Dalam Injil modern, Isa disembah sebagai Tuhan itu sendiri. Dan disinilah inti persoalannya. Siapa yang menyimpan versi Tuhan yang asli? Para penulis naskah kuno di Vatikan tahu bahwa salinan-salinan awal Injil dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan Isa, telah lama hilang atau tersembunyi. Sebagian di antaranya hanya tersisa dalam bentuk kutipan pada dokumen Latin yang disalin ratusan tahun kemudian. Sementara Al-Quran, dari sejak pertama kali turun hingga hari ini, tidak pernah berubah satu huruf pun. Ribuan hufaz dari generasi ke generasi menjaga setiap ayat, setiap tanda baca, setiap makhraj huruf. Dalam sejarah, belum pernah ada kitab yang dijaga dengan metode seperti ini. Dan fakta paling mencengangkan adalah, ketika Injil dan Al-Quran dibandingkan secara linguistik, banyak ajaran moral dan kisah Nabi yang sama, namun dengan narasi yang lebih lurus dan konsisten dalam Al-Quran. Misalnya, kisah kelahiran Isa dalam Al-Quran surat Maryam ayat 16 hingga 36 menggambarkan Maryam yang suci, melahirkan Isa tanpa ayah, dan langsung membela dirinya di hadapan kaumnya dengan mukjizat ucapan bayi Isa. Sementara dalam Injil, kisah yang sama mengalami perbedaan antara Matius, Lukas, dan Markus, dengan silsilah yang saling bertentangan dan versi lokasi yang berbeda. Perbedaan itu bukan sekadar redaksi. Ia menunjukkan bahwa penyalinan Injil telah melewati tangan manusia dengan tafsir yang tidak tunggal. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79, Allah telah memperingatkan, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan itu. Ayat ini menjadi cermin tajam bagi siapapun yang mencoba mengganti wahyu dengan keputusan dewan. Kini,
Ketika sejarah diungkap kembali melalui arkeologi digital dan manuskrip kuno, kebenaran yang dulu terkubur mulai muncul ke permukaan. Para peneliti di Universitas Birmingham menemukan fragmen Al-Quran yang berasal dari masa antara tahun 568 hingga 645 Masehi, masa hidup Nabi Muhammad. Hasil karbon menunjukkan bahwa teks itu identik dengan mushaf Al-Quran yang ada sekarang. Artinya, tidak ada perubahan, tidak ada revisi, tidak ada penyesuaian sejarah. Sementara itu, dalam dunia Kristen, Injil baru kanonik seperti Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes baru disepakati lebih dari 3 abad setelah Isa diangkat ke langit. Ada puluhan Injil lain, seperti Injil Barnabas dan Injil Thomas, yang dilarang beredar karena dianggap bertentangan dengan doktrin resmi. Padahal, sebagian di antaranya justru mengakui kenabian Muhammad yang akan datang. Inilah pertemuan yang sejati antara Injil dan Al-Quran, pertemuan yang bukan terjadi di atas meja konferensi atau dalam debat teologis, tapi di ruang sunyi sejarah. Satu kitab membawa pesan Tuhan yang pernah disampaikan Isa, satu kitab menjaga pesan itu hingga akhir zaman. Keduanya saling melengkapi, bukan dalam arti bersatu dalam doktrin, tetapi dalam jejak kebenaran yang menyatu pada satu sumber, wahyu dari Tuhan yang Esa. Maka kesimpulannya jelas, Al-Quran tidak datang untuk mengganti Injil, tapi untuk mengembalikan Injil kepada bentuk asalnya, wahyu tauhid yang murni. Dan siapapun yang jujur membaca keduanya dengan hati yang terbuka, akan melihat bahwa pesan Isa dan Muhammad tidak bertentangan. Keduanya menyeru kepada satu Tuhan, satu ibadah, satu akhlak, dan satu misi, membawa manusia kembali mengenal Tuhannya yang sejati. Inilah jawaban dari pertanyaan besar itu. Siapa yang menyimpan versi Tuhan yang asli? Versi itu bukan tersimpan di perpustakaan kuno, bukan di lembaran emas Vatikan, tapi di hati manusia yang masih menjaga kalimat tauhid. Versi itu adalah wahyu yang dijaga oleh Allah sendiri, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar menjaganya. Inilah akhir dari perjalanan panjang mencari kebenaran. Ketika Injil bertemu Al-Quran, manusia disadarkan bahwa bukan perbedaan kitab yang memisahkan kita, tapi kejujuran dalam memahami pesan Tuhan. Dan pada akhirnya, hanya satu kitab yang tetap berdiri tanpa retak oleh waktu. Kitab yang dijaga langsung oleh Sang Pencipta. Semoga kisah ini membuka mata, meneguhkan iman, dan menuntun setiap hati yang jujur menuju kebenaran yang hakiki. Karena kebenaran tidak butuh pembela, cukup diungkap. Dan ketika ia diungkap, seluruh kebohongan akan lenyap dengan sendirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.